Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kelima, untuk materi filsafat ilmu dengan judul sumber-sumber pengetahuan filsafat dan agama. Jadi sumber-sumber pengetahuan filsafat dan agama. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian pengetahuan dahulu ya. Pengertian pengetahuan minggu lalu kemarin sudah kita jelaskan mengenai apa perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita tahu, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah diuji kebenarannya, sudah dipastikan kebenarannya, sudah diverifikasi, diuji kebenarannya. Itu namanya ilmu. Jadi pengetahuan tidak terstruktur dengan sistematis, tetapi ilmu sistematis. Ini yang membedakan. Pada intinya adalah pengetahuan itu adalah semua hal yang kita tahu, baik itu benar ataupun salah. Itu seperti kita tahu bahwa bulan itu bersinar, padahal sebenarnya bulan tidak bersinar. Nah, kita tahu bahwa bulan itu bersinar. Nah, ini pengetahuan. Nah, tapi kita tahu bahwa bulan itu sebenarnya tidak bersinar, tapi dia hanya memantulkan cahaya. Nah, ini namanya ilmu. Nah, bedanya kalau pengetahuan itu belum tentu benar, gitu, karena belum diuji. Tapi kalau ilmu sudah dipastikan kebenarannya karena sudah diuji. Secara umum seperti itu. Ilmu dalam hal ini adalah ilmu dalam bahasa Inggris disebut sebagai science. Science itu berarti keadaan atau fakta dalam pengetahuan. Jadi ada fakta atau keadaan dalam pengetahuan. Nah, kemudian secara definisi ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang. Nah, pengetahuan mengenai suatu bidang yang disusun secara sistematis. Jadi disusun secara sistematis menurut metode tertentu. Nah, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Nah, pada intinya yang bisa kita garis bawahi dari definisi ilmu itu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Kemudian menggunakan metode-metode tertentu. Nah, dapat diuji kebenarannya sehingga ilmu ini bisa digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Nah, secara umum seperti itu. Nah, selanjutnya ciri-ciri ilmu pengetahuan. Nah, ini menurut Telian G. Telian G ini seorang filsuf ya. Seorang filsuf dari Indonesia, keturunan Chinese ya. Ciri-ciri ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu pengetahuan itu dia empiris. Empiris dalam artian ini dapat diuji kebenarannya secara pengalaman. Artinya bisa dialami ketika kita menguji kebenaran. Nah, ini menurut Telian G. Tentu ini merujuk pada science ya, ilmu dalam bidang science. Artinya sesuatu itu bisa diuji secara pengalaman. Contoh, kita ingin mengetahui bahwa apakah benar. Nah, apakah benar magnet dapat menghasilkan listrik? Nah, maka itu diuji secara pengalaman dan mengujinya pun berkali-kali, bukan hanya satu kali. Nah, jadi ketika diuji berkali-kali ternyata benar magnet itu bisa menghasilkan listrik dengan kumparan, maka itu dikatakan benar. Nah, contoh lain bahwa besi ketika dipanaskan meleleh. Nah, itu pun harus diuji secara pengalaman. Artinya apa? Besi itu benar-benar dipanaskan. Dipanaskan dan itu berkali-kali. Nah, bila hasilnya meleleh, maka itu dikatakan kebenaran. Contoh lain adalah kayu bila dipanaskan tidak meleleh, tapi menjadi abu. Nah, perkataan itu harus dibuktikan secara
secara nyata, artinya secara pengalaman. Kayu harus dibakar berkali-kali. Oh, ternyata ketika kayu dibakar berkali-kali tidak meleleh, tapi malah menjadi abu. Nah, itu namanya empiris. Empiris itu dibuktikan secara pengalaman. Nah, science dalam yang dimaksud Telian G ini adalah ilmu dalam yang ciri-ciri ilmu pengetahuan menurut Telian G ini adalah pengetahuan dalam bidang science ya, dalam bidang science. Nah, karena tidak semua ilmu itu bisa dibuktikan dengan empiris. Nah, kita ambil contoh adanya surga dan neraka. Ini tidak bisa dibuktikan dengan empiris. Karena yang namanya empiris itu harus bisa dialami. Nah, sedangkan surga dan neraka itu tidak bisa dialami sekarang. Tidak ada orang yang bisa mengalami surga dan neraka sekarang ini. Selama dia hidup, dia tidak bisa mengalami. Maka surga dan neraka tidak bisa dibuktikan secara empiris, tetapi bisa dibuktikan secara rasional. Nah, secara akal sehat. Secara akal sehat. Jadi kalau semua orang jahat itu kemudian dia lolos dari hukum, lolos dari polisi, lolos dari pengadilan karena dia mungkin orang berpengaruh, karena dia itu politikus atau karena dia itu punya jabatan, dia membunuh orang tapi dia lolos dari pengadilan di dunia ini, maka tentu tidak adil dong, kan gitu, tidak adil. Nah, tentu pastilah ada pengadilan tertinggi. Nah, pengadilan tertinggi itu pastilah pengadilan setelah orang meninggal, yaitu pengadilan di akhirat. Nah, di akhirat itu ada pengadilan. Siapa ya hakimnya? Hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Tinggi. Nah, itu. Nah, hukumannya apa? Hukumannya kalau dia bersalah, maka hukumannya neraka. Kalau dia baik, maka akan diberi ganjaran surga. Nah, maka dengan hal ini surga dan neraka menjadi rasional. Karena apa? Terlalu banyak kejahatan di dunia ini yang belum selesai diadili, ataupun kalau diadili itu keadilannya timpang, tidak sesuai dengan kejahatan yang dia perbuat. Nah, maka butuh pengadilan kedua. Pengadilan kedua itu di akhirat. Nah, yaitu pengadilan yang hakimnya adalah Sang Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya adalah neraka, ganjarannya adalah surga. Bila berbuat baik diganjar surga, bila berbuat buruk maka akan dihukum di neraka. Nah, ini jadi ilmu pengetahuan science menurut Telian G yang pertama harus empiris ya. Empiris itu bisa diuji secara nyata, bisa dialami. Si prosedur pengujian itu harus bisa dialami. Nah, ini bersifat empiris. Yang kedua adalah sistematis. Sistematis ini tersusun secara logis. Nah, pengetahuan itu atau ilmu itu harus tersusun secara rapi, kemudian logis, mempunyai hubungan yang saling tergantung dan teratur dengan yang lain. Artinya struktur pengetahuan itu atau struktur ilmu itu harus teratur, sistematis. Ada objeknya jelas, kemudian ada hakikatnya jelas, ada tujuan dari ilmu itu juga jelas, ada kerangka ilmu, kemudian ada analisa, kemudian ada fakta, kemudian ada pengujian kebenaran. Nah, ini ilmu. Jadi selain empiris, dia bisa diuji. Yang kedua sistematis. Sistematis itu teratur. Ya, jadi tidak ngarang. Ilmu itu tidak boleh ngarang. Tidak boleh asal asal ember. Kalau dalam bahasa gaulnya asal ember. Enggak, ya. Kalau asal ember itu namanya pengetahuan. Tapi kalau ilmu itu harus bisa diuji, harus sistematis. Nah, itu harus menggunakan metode tertentu, hasilnya pun juga bisa dirasakan oleh semua orang. Oke. Selanjutnya adalah
ciri-ciri ilmu itu harus objektif. Objektif ini terbebas dari prasangka. Nah, yang dibacakan oleh Stelian G ini adalah ilmu secara sains ya, sains. Maka tadi saya katakan bahwa secara sains ilmu itu harus empiris, sistematis, kemudian objektif. Objektif itu dia terbebas dari praduga sang penemu. Jadi setiap orang itu mempunyai kecenderungan ideologi, kecenderungan filosofi hidup dia, kecenderungan agama, kecenderungan moral, dan lain sebagainya. Nah, ilmu itu harus objektif. Dia tidak boleh dicampur dengan ideologi sang penemu itu, tidak boleh dicampur dengan agama sang penemu itu, atau tidak boleh dicampur. Ini ilmu secara sains ya. Nanti kita akan membahas ilmu secara humaniora. Nah, ilmu secara sains itu dia harus objektif. Contoh seperti ini. Ketika benda dijatuhkan atau dilempar ke atas, pasti jatuh ke bawah. Ya toh? Apapun benda yang ada di hadapan kita lempar ke atas, itu jatuh ke bawah. Tidak mungkin ketika kita lempar ke atas langsung mengawang-awang di atas, kan tidak mungkin. Kalian coba 10 kali kalian lempar pulpen kalian ke atas, pasti jatuh ke bawah. 20 kali kalian lempar ke atas, pasti akan jatuh ke bawah. Nah, begitu pula benda-benda yang apapun itu yang dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Nah, ini harus objektif. Nah, hasil penelitian, hasil kajian, hasil uji coba itu harus diterangkan secara objektif, tidak boleh ditambah-tambah. Nah, contoh mentang-mentang dia orang mentang-mentang dia orang religius, orang agamis, kemudian dia mengatakan bahwa semua benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah, kecuali Pak Kiai. Pak Kiai kalau dilempar ke atas tidak jatuh ke bawah tapi malah terbang. Nah, ini namanya tidak objektif. Nah, ini namanya tidak objektif. Artinya jadi faktor-faktor individu itu tidak boleh dibawa-bawa ketika kita meneliti ilmiah, maksudnya meneliti sains ya, sains dalam arti empiris di sini. Sains dalam arti empiris tidak boleh dibawa. Karena apa? Itu hanya akan mengurangi objektivitas objektivitas sebuah ilmu. Nah, contoh lain penghitungan falak itu tanggal 1 Ramadan, tanggal 2 Ramadan, atau tanggal Syawal, Lebaran, itu sebenarnya sudah ada hitungan pasti. Nah, ada hitungan pasti. Dan sampai 100 tahun lagi itu sudah bisa ditentukan kapan jatuhnya Lebaran, itu sudah bisa ditentukan. Nah, 1000 tahun lagi pun juga bisa ditentukan. Jadi harinya kapan, tanggal berapa, jam berapa, itu sudah ditentukan karena ilmu falak itu ilmu pasti. Nah, itu namanya sains ya, karena dia ilmu pasti ya, ilmu. Nah, karena dia orang NU, semisal ya orang NU dia tidak menggunakan falak, tetapi dia menggunakan ru'yah. Nah, ru'yah. Kemudian dia disuruh oleh Kementerian Agama untuk menghitung falak. Nah, menghitung falak, ketika hasil hitungannya ternyata Lebaran itu jatuh pada hari Rabu. Nah, semisal contoh Rabu. Nah, tapi karena dia orang NU dan dia menggunakan ru'yah, sedangkan ru'yah itu dia harus di atas 2 derajat. Sedangkan kalau falak itu di atas 0 derajat.
Nah, maka dia mengatakan, oh, hasil penghitungan falak saya menyatakan Lebaran itu hari Kamis, bukan hari Rabu. Nah, ini namanya tidak objektif. Nah, kalau dia menggunakan falak, nah, maka dia harus konsisten dengan hitungan falak. Kalau dia menggunakan ru'yah, maka dia harus konsisten menggunakan ru'yah, tidak boleh dicampur dua-duanya, nah, karena nanti itu tidak objektif. Intinya ketika kita masuk ke dunia sains, maka sains itu tidak boleh ada unsur individu masuk, tidak boleh. Nah, ini sains ya, sains. Maka menurut Telianki, ciri-ciri ilmu pengetahuan atau sains itu dia harus objektif, harus apa adanya, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurang. Kalau kayu dipanaskan itu akan terbakar, tidak meleleh, ya katakan terbakar, tidak meleleh. Kalau besi dipanaskan itu meleleh, ya katakan meleleh, tidak menjadi abu. Nah, itu namanya objektif. Jadi tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangi. Nah, ini objektif. Nah, tapi berbeda nanti kalau kita berbicara ilmu humaniora. Ilmu humaniora ini sulit untuk menjadi objektif, karena ilmu humaniora ini kebenaran itu ada pada masing-masing peneliti ya. Peneliti itu bisa memasukkan unsur ideologi, bisa memasukkan unsur agama, bisa memasukkan unsur-unsur yang lain, sehingga ilmu itu nanti ya tetap objektif, tapi ada banyak unsur yang masuk. Tapi secara umum kita kembali ke ciri-ciri sains itu dia harus objektif. Intinya yang pertama dia harus empiris, bisa dialami, diuji secara pengalaman. Yang kedua dia sistematis. Yang ketiga dia harus objektif. Objektif itu tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurang. Itu dia harus murni objektif. Objektif itu apa adanya. Selanjutnya ciri-ciri ilmu pengetahuan yang lain menurut Telianki adalah analitis. Analitis itu dapat mengurai bagian-bagian yang kecil sampai terperinci. Jadi sains itu harus mampu mengungkap sampai bagian-bagian terkecil, sampai terperinci. Ini sains. Jadi nggak boleh hanya global, itu nggak boleh. Selanjutnya verifikatif. Verifikatif itu dapat diuji kebenarannya. Artinya dia fakta-fakta itu adalah fakta-fakta yang valid. Jadi ilmu pengetahuan itu harus verifikatif. Jadi tidak boleh asal ngomong, tidak boleh asal jepat kalau dalam ilmu pengetahuan. Semua harus didasarkan fakta, semua harus didasarkan data. Nah, ini dan semua yang diungkapkan itu harus telah diuji kebenarannya. Nah, harus telah diuji kebenarannya. Nah, ini ciri-ciri ilmu pengetahuan menurut Telianki. Ini sains ya, sains dalam arti, jadi sains itu sebenarnya ada dua. Ada sains yang ada ilmu yang bersifat humaniora, dan ilmu yang bersifat ilmu yang bersifat empiris dan ilmu yang bersifat rasional. Sebenarnya ada dua. Ilmu yang bersifat empiris ini sebenarnya contoh ilmu biologi, ilmu fisika, matematika. Ini tidak bisa dicampur dengan ideologi, nggak bisa. Campur dengan unsur agama itu tidak bisa, atau dicampur dengan filosofi dan lain sebagainya tidak bisa. Ideologi atau ya apapun itu ya, yang intinya fisika, matematika, biologi, kemudian geografi, ini ilmu yang bersifat empiris. Di sini tidak bisa dicampur. Tapi ada ilmu yang bersifat rasional. Nah, yang rasional ini adalah ilmu-ilmu humaniora. Nah, ini tidak sedikit yang mencampur, yang menambah-nambah. Ilmu humaniora itu contoh ilmu misal etika, kemudian
semisal ilmu sosiologi, kemudian semisal ilmu antropologi, nah semisal ilmu ilmu agama. Jadi ini ilmu-ilmu yang bersifat rasional. Nah ini ada tambahannya, walaupun tambahannya ini sebenarnya tetap dia objektif, tapi ada unsur tambahannya. Itu kayak ilmu tadi saya sampaikan, ilmu humaniora, ilmu humaniora, contoh seperti ilmu budaya, ilmu antropologi, sosiologi. Nah ini walaupun objektivitasnya tetap objektif, tapi tidak sedikit para ilmuwan yang menambah unsur ideologi dia, unsur latar belakang agama dia, dan lain sebagainya. Nah ini jadi ada dua ya, ilmu dalam arti empiris, kemudian dalam arti rasional. Oke. Selanjutnya ada ilmuwan yang menambah, yaitu yang mendapatkan ciri-ciri ilmu pengetahuan. Nah kalau ini adalah ilmu pengetahuan rasional ya bersumber pada pemikiran rasional. Itu artinya dia itu metode pengujian kebenarannya itu tidak menggunakan empiris, tapi menggunakan rasional. Artinya tidak diuji secara pengalaman, tapi diuji secara akal. Contoh tadi saya katakan, surga dan neraka itu tidak bisa diuji dengan pengalaman, tapi dia bisa diuji dengan akal. Adanya Tuhan, adanya Allah tidak bisa diuji dengan pengalaman, tapi diuji dengan akal. Nah, karena apa? Tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Tuhan. Tidak ada satu pun ya, tidak ada satu. Artinya tidak bisa diuji dengan empiris, tapi bisa diuji dengan rasional. Apakah Allah ada? Ada. Gitu. Apakah surga dan neraka ada? Ada. Itu. Nah, itu bisa dibuktikan secara rasional, secara akal. Walaupun mata indera kita tidak bisa melihat itu, tapi itu keberadaannya bisa diuji secara rasional. Maka tadi saya katakan ada ilmu sains itu yang ilmu empiris, ada ilmu rasional. Jadi kalau empiris itu uji kebenarannya itu dengan pengalaman, diuji berkali-kali, dilihat dengan indera, dirasakan disentuh dan lain sebagainya. Tapi kalau rasional tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba, tapi bisa dipikirkan secara akal. Nah, oke, ciri-ciri ilmu yang lain itu adalah komunalitas. Ilmu itu harus dapat digunakan oleh semua orang. Jadi ilmu itu dapat digunakan oleh semua orang. Jadi ketika seseorang merasakan bahwa memberikan kebaikan kepada orang lain itu ternyata menjadikan hidup lebih nyaman, berarti orang lain ketika berbuat baik pasti nyaman juga. Nah, itu namanya komunalitas, dapat digunakan oleh semua orang. Jadi ilmu itu enggak hanya digunakan oleh satu orang saja, tapi bisa digunakan oleh semua orang. Ketika satu orang itu bisa mencapai bulan dengan pesawat, tentu yang lain juga bisa mencapai bulan dengan pesawat pula. Nah, ketika satu orang itu bisa meraih kepemimpinan, bisa menjadi presiden karena dia mengayomi banyak orang, tentu orang lain juga bisa menjadi presiden dengan menggunakan ilmu mengayomi banyak orang. Nah, ini contoh seperti itu. Bila seseorang itu bisa meraih simpati orang dengan berbuat baik, tentu orang yang lain juga bisa meraih simpati orang dengan berbuat baik pula. Nah, ini namanya komunal. Komunal itu bisa digunakan oleh semua orang. Selanjutnya, ilmu itu harus bersifat umum. Artinya umum artinya itu kebenaran suatu ilmu itu tidak didasarkan pada satu orang.
Jadi ilmu itu kebenaran ilmu itu bukan prerogatif satu orang, tapi kebenaran ilmu itu dimiliki oleh banyak orang. Artinya seorang ilmuwan dia bisa menemukan kebenaran itu, dan ilmuwan yang lain itu juga bisa menemukan kebenaran pula. Contoh Isaac Newton yang menemukan teori gravitasi. Dia mengatakan waktu itu pasti. Nah, ternyata itu dikoreksi oleh Albert Einstein yang mengatakan waktu itu relatif. Nah, jadi kebenaran itu tidak hanya dimiliki oleh Isaac Newton, tapi juga dimiliki oleh siapapun yang menemukan kebenaran itu. Jadi tidak tergantung orangnya, tetapi tergantung faktanya. Jadi kebenaran itu tidak milik Isaac Newton saja. Jadi Isaac Newton pasti benar, itu enggak. Itu bisa jadi suatu saat ilmu itu juga dikoreksi. Ternyata dikoreksi oleh Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan waktu itu relatif, tidak tepat. Nah, artinya waktu itu relatif dalam artian ketika ya itu hitungannya jelimet ya. Tapi pada intinya waktu bagi setiap orang itu berbeda-beda. Intinya seperti itu. Kita ambil contoh yang paling mudah seperti ini. Dulu orang mengatakan bahwa pusat alam semesta itu bumi. Nah, kemudian dikoreksi lagi. Ternyata setelah ditemukan teropong, pusat alam semesta itu bukan bumi, tetapi matahari. Nah, kemudian pada zaman modern sekarang ini, setelah ditemukan teropong yang lebih besar, bisa menjangkau alam semesta, itu ternyata pusat alam semesta itu bukan bumi, bukan pula matahari, tetapi black hole, lubang hitam di tengah alam semesta, di mana seluruh bintang, seluruh galaksi, seluruh planet itu berputar mengelilingi black hole itu. Nah, artinya kebenaran itu tidak tergantung pada satu orang, tapi tergantung pada siapa yang mampu mengungkapkan fakta lebih dalam. Nah ini ciri-ciri ilmu pengetahuan ya. Jadi tadi saya sebutkan, jadi ilmu pengetahuan itu ada ilmu pengetahuan yang bersifat empiris atau science, itu ada ilmu itu bisa ada yang bersifat empiris, ada yang bersifat rasional. Nah, empiris itu bisa diuji dengan pengalaman, yang satu bisa diuji dengan akal. Nah, ini. Oke, selanjutnya struktur ilmu. Struktur ilmu yang pertama itu adalah body of knowledge. Body of knowledge itu terdiri dari, jadi body itu badan ilmu itu ya ada fakta, ada konsep, ada generalisasi, ada kesimpulan, ada teori, kemudian ada asumsi dan lain sebagainya. Ini namanya body of knowledge. Jadi ilmu itu ada badan ilmu terdiri dari hipotesa, terdiri dari fakta, terdiri dari konsep, terdiri dari teori, terdiri dari kesimpulan. Nah, ini terdiri dari sumber ilmu, hakikat dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah mode of inquiry. Nah, kalau tadi itu bodinya, nah kalau sekarang itu adalah mode of inquiry atau cara pengkajian penelitian. Nah, jalan meneliti. Jadi ada badan, ada jalan perjalanan atau perjalanan ilmu. Nah, perjalanan merangkai ilmu. Nah, ini struktur ilmu itu ada jadi yang pertama badan, yang kedua adalah metode jalan ya, metodologi atau jalan menapaki ilmu itu, menapaki fakta, menapaki konsep, menapaki kesimpulan, menapaki teori. Nah, ini adalah mode of inquiry. Jadi ada badan, kemudian ada jalan. Nah, mode
mode of inquiry atau cara pengkajian penelitian yang mengandung pertanyaan, ada metode penelitian, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, sehingga perjalanan ilmu itu menjadi sebuah badan, menjadi sebuah ilmu yang utuh, itu harus dilalui. Jadi ada fakta, ada konsep, ada teori. Nah, bagaimana perjalanan fakta, perjalanan konsep, perjalanan teori itu berubah menjadi kesimpulan yang benar, nah itu membutuhkan metode. Nah, metode itu atau metodologi itu adalah mode of inquiry. Nah, jadi ibaratnya kalau orang memasak gitu ya, orang memasak itu ada bahannya, ada semisal masak soto itu ada ayamnya, ada kuahnya, ada kecambahnya, itu ada bawang merahnya dan lain sebagainya, bawang putih. Nah, itu namanya body of knowledge. Kemudian ada mode of inquiry, perjalanan dalam meramu soto itu. Nah, itu disebut sebagai mode of inquiry. Nah, ini ilmu harus mengalami dua hal itu. Jadi ini. Oke, selanjutnya tradisi keilmuan filsafat barat. Nah, filsafat barat itu mempunyai sepenuhnya didasarkan pada logosentris. Logos ya. Apa itu logos? Jadi tradisi keilmuan barat itu dia bersifat logosentris. Nah, logosentris itu atau metafisika kehadiran, metaphysics of presence. Maksudnya apa? Tradisi keilmuan barat itu mengandalkan yang namanya kebenaran transendental, mengandalkan logos. Sesuatu itu harus bisa diuji kebenarannya. Jadi ilmu itu tidak boleh asal ngomong, tidak boleh asal ngember, tidak boleh asal banyak tulisannya, tidak. Tetapi ilmu itu harus, apakah dia mengandung kebenaran fakta itu, apakah ilmu itu benar-benar mengandung fakta rasional, apakah ilmu itu mengandung fakta lapangan, apakah ilmu itu bisa dialami oleh setiap orang, bisa diejawantahkan ibaratnya itu, apakah ilmu itu bisa, apakah kebenaran ilmu itu bisa nyata dirasakan di masyarakat. Nah, ini namanya logosentris. Nah, tradisi keilmuan filsafat barat ini dia bersifat logosentris atau metaphysics of presence. Artinya ilmu itu memang harus bisa dirasakan kebenarannya. Itu bisa dirasakan. Nah, ini yang membedakan antara tradisi keilmuan barat dengan tradisi keilmuan di Timur Tengah ya. Kalau di Timur Tengah itu ilmu itu bagaimana lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini tradisi keilmuan di Timur Tengah, bagaimana manusia itu lebih dekat pada Allah. Tapi tradisi keilmuan di Barat itu bagaimana manusia itu lebih dekat pada kebenaran faktual, pada kebenaran yang berbasis fakta, pada kebenaran yang mana bisa dirasakan di masyarakat atau bisa dirasakan dalam kehidupan nyata kita. Nah, ini tradisi keilmuan di Barat. Nah, karena memang Barat itu lebih rasional ya, lebih rasional. Tapi kalau Timur Tengah itu lebih agamis, lebih religius. Nah, maka tradisi keilmuannya pun berbeda. Selanjutnya sumber ilmu pengetahuan filsafat. Nah, ini kita masuk ke sumber ilmu. Nah, sumber-sumber ilmu pengetahuan filsafat itu sumbernya dari mana, atau pengetahuan itu bersumber dari apa? Nah, yang pertama jadi ilmu itu, sumber ilmu itu menurut filsafat itu ada 3 ya secara umum. Mohon maaf ya, sebentar.
secara umum filsafat itu mengatakan, dalam filsafat sumber ilmu itu ada 4, mohon maaf. Yang pertama adalah aliran rasionalisme. Saya terangkan secara singkat aja nanti. Rasionalisme ini, jadi menurut aliran rasionalisme, semisal René Descartes, Spinoza, Leibniz, Gottfried, nah ini mengatakan bahwa ilmu itu bersumber dari akal. Sumber ilmu itu dari akal. Ini rasionalisme. Artinya manusia itu ketika lahir, dia itu sudah dibekali oleh ilmu pengetahuan. Jadi akalnya itu sudah penuh. Hanya saja manusia itu butuh untuk berpikir lebih dalam untuk mengungkap ilmu pengetahuan itu. Karena apa? Ilmu pengetahuan itu sudah ada semua di akal pikiran kita. Ini menurut René Descartes, Spinoza, Gottfried ya, dan Leibniz. Nah, paham ini menyatakan bahwa pada hakikatnya ilmu itu bersumber dari akal budi manusia. Tadi saya katakan Descartes berkata bahwa dalam jiwa manusia terdapat ide bawaan, innate ideas, yang dinamakan substansi pengetahuan yang sudah tertanam. Maksudnya ketika manusia lahir itu manusia sudah membawa ilmu pengetahuan bawaan. Jadi dia sudah membawa semua ilmu yang ada. Hanya manusia itu butuh untuk berpikir lebih dalam untuk mengungkap itu. Nah, Descartes mengatakan bahwa semua pengetahuan ada di dalam otak manusia semenjak ia lahir, sehingga tanpa belajar manusia pun dapat mengetahui segala sesuatu karena segala pengetahuan sudah ada dalam otak manusia semenjak lahir atau built-in. Dia sudah ada. Okay. Selanjutnya adalah aliran asas-asas pemikiran. Oke, ini saya terangkan sedikit tentang asas-asas pemikiran. Jadi menurut Aristoteles, asas-asas pemikiran atau asas-asas pengetahuan itu asas-asas di mana pengetahuan itu muncul dan dimengerti. Artinya pengetahuan itu muncul dan dimengerti. Ini ada 3 asas. Yang pertama asas identitas atau jadi asas dalam pengetahuan ya, ini sedikit saya berbicara mengenai pengetahuan. Jadi asas dalam pengetahuan. Jadi yang pertama ada asas identitas. Jadi pengetahuan ini atau asas identitas ini adalah principium identitatis. Prinsip ini mengatakan bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri, bukan yang lain. Jadi sesuatu itu adalah ya itu sendiri. Misal kalau kalian namanya Ahmad ya Ahmad. Ahmad itu bukan Mahmud. Ahmad itu bukan Anthony, contoh. Jadi asas sesuatu ya itu sendiri. Ini prinsip pemikiran menurut Aristoteles atau prinsip pengetahuan ya. Menurut Aristoteles itu asas identitas, sesuatu itu adalah dirinya sendiri. Lemari ya lemari. Lemari bukan meja. Meja juga bukan lemari. Nah ini. Kemudian kita ambil contoh bumi ya bumi bukan langit, bumi bukan bulan. Nah, ini seperti itu. Misal kalau kalian namanya namanya Maryam. Nah, Maryam ya Maryam. Itu Maryam bukan Aisyah seperti itu. Atau Maryam itu juga bukan Fatimah, itu Maryam ya Maryam. Nah, ini contoh seperti itu. Jadi sesuatu itu ya dia sendiri, bukan yang lain. Nah, selanjutnya asas kontradiksi, principium contradictoris. Nah, ini prinsip mengatakan bahwa dia mengingkari bahwa
sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Jika diakui bahwa sesuatu itu bukan A, maka tidak mungkin pada saat itu ia adalah A. Ini namanya prinsip kontradiksi. Nah, prinsip kontradiksi. Jadi contoh tadi Maryam itu. Maryam itu Maryam tidak mungkin Fatimah. Nah, Maryam juga tidak mungkin Budi. Nah, itu. Ini prinsip kontradiksi. Beri sesuatu ya pasti sesuatu itu, sesuatu bukan yang lain. Jadi jangan dicampur adukan. Ini prinsip pengetahuan ya, pengetahuan. Ini sesuatu itu harus jelas gitu. Nah, ketika ketika kalian ada di dalam kelas, maka mustahil kalian ada di luar kelas pada saat yang sama. Nah, seperti itu. Ini namanya asas kontradiksi. Ketika kalian ada di masjid pada saat yang sama, tidak mungkin kalian ada di pasar. Jadi kalau seandainya ada orang mencuri kan, kemudian ditanya, tadi jam sekian kamu ada di dalam asrama enggak? Itu. Enggak, itu. Lalu kamu di mana? Itu di pasar. Kamu ketemu siapa? Nah, pasti dia nanti bingung. Karena apa? Pada saat yang sama, orang itu tidak mungkin ada di dua tempat. Nah, ini. Sesuatu yang ketika seseorang ada di masjid, nah, pada saat yang sama dia tidak mungkin ada di pasar. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini namanya prinsip kontradiksionaris. Jadi kontradiktoris. Jadi A itu ya pasti A bukan B. Nah, ini. Nah, selanjutnya asas penolakan. Asas penolakan kemungkinan ketiga, principium exclusi tarti konun imtina. Nah, asas ini mengatakan bahwa antara pengakuan dan pengingkaran terletak pada salah satunya. Pengakuan dan pengingkaran merupakan pertentangan mutlak. Jadi kalau seseorang mengaku A, nah jadi pasti dia bukan B. Kalau dia menolak B, pasti dia bukan pasti dialah A gitu loh. Intinya pengakuan itu dengan pengingkaran berbeda. Gitu. Jadi ketika seseorang itu sudah mengakui bahwa dia itu di dalam rumah, maka tidak mungkin dia ada di luar rumah. Nah, seperti itu. Jadi asas penolakan ketiga. Intinya adalah ketika sesuatu itu benar, tidak mungkin pada saat yang sama dia itu salah. Itu benar ya benar, nah salah ya salah. Ini kalau tidak mungkin seseorang ketika mengakui bahwa bulan itu bulat dengan mata kepala sendiri, maka tidak mungkin pada waktu yang sama dia juga mengatakan bulan itu kotak atau segitiga. Nah, jadi penolakan kemungkinan ketiga. Nah, dari asas pemikiran Aristoteles ini kita bisa menyimpulkan bahwa sesuatu itu haruslah pasti. Nah, haruslah pasti. Sesuatu itu harus sesuatu itu, bukan sesuatu yang lain. Gitu. Maka PR bagi para ilmuwan itu memastikan itu ketika mengungkap sebuah fakta, maka fakta itu haruslah fakta yang sebenarnya, bukan fakta yang buram, bukan fakta yang tercampur. Nah, inti dari ketiga asasnya adalah itu. Jadi kalau seandainya seorang itu fakta, dia ada di lapangan pada saat yang sama, tidak mungkin dia ada di rumah. Nah, itu. Nah, ini prinsip ini biasanya dipakai oleh para
polisi, para penyelidik untuk mengungkap kebenaran suatu fakta. Karena fakta itu pada saat yang sama tidak bertentangan. Fakta pada saat yang sama itu tidak mungkin fakta benar bercampur dengan fakta salah. Itu. Nah, ini ketiga prinsip ini sering dipakai oleh polisi atau oleh penyelidik untuk menemukan sebuah kebenaran. Nah, jadi gitu. Oke, selanjutnya kita fokus ke ini aja ya. Fokus ke aliran. Jadi kita fokus ke sumber ilmu pengetahuan. Oke, sumber ilmu pengetahuan tadi saya mengatakan sumber ilmu pengetahuan itu ada 4 menurut filsafat. Jadi menurut filsafat itu yang pertama, aliran rasionalisme mengatakan bahwa sumber ilmu pengetahuan itu adalah akal. Akal ini sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah aliran empiris. Nah, sumber ilmu pengetahuan itu bukan akal, tapi adalah fakta lapangan. Ini empiris. Nah, fakta. Tokohnya adalah Francis Bacon, David Hume, ini dalam karya Treatise of Human Nature. Nah, empiris itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiris berarti pengalaman indrawi. Jadi yang kedua ini, aliran empiris, dia mengatakan bahwa sumber ilmu pengetahuan itu bukan pikiran, tapi adalah fakta indrawi. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Ilmu itu bersumber bukan dari akal, tapi dari apa yang kita indra. Nah, ini menurut teori empiris. Tokohnya adalah Francis Bacon. Nah, jadi empirisme adalah sebuah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Contoh seperti ini. Kita tahu api itu panas. Nah, bukan karena kita berpikir api itu panas, tapi karena kita sudah merasakan. Kita menyentuh, kita mengindra, kita merasakan api panas, maka kita baru mengatakan, oh ternyata api itu panas. Kita bisa menyimpulkan api itu panas karena kita sudah mengalami bahwa api itu panas. Kita mengalami terbakar, contoh. Nah, kita mengalami tangan kita terbakar dan itu panas, maka kita menyimpulkan api itu panas. Kita menyimpulkan api itu panas berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan pikiran. Nah, kalau aliran rasionalisme tadi mengatakan sumber ilmu itu adalah pikiran, tapi kalau aliran empirisme ini mengatakan sumber ilmu itu bukan pikiran tapi pengalaman. Apa yang dialami manusia, maka dicatat, jadilah ilmu pengetahuan. Nah, ini aliran empirisme. Nah, manusia menguji menguji gravitasi, semua benda yang dilempar ke atas atau ke bawah, kemudian dia menyimpulkan, oh ternyata ketika semua benda dilempar ke atas atau ke bawah, mereka menyimpulkan, oh ini namanya gravitasi. Nah, mereka bisa mengatakan ini gravitasi setelah menguji, setelah mengalami, setelah melihat dengan indera, dengan mata kepala mereka sendiri, maka mereka baru menyimpulkan. Nah, artinya menurut empirisme, ilmu itu didapat setelah mengalami, setelah menguji. Nah, bukan didapat dari pikiran, tapi didapat dari pengalaman. Maka pengalaman ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Ini aliran empirisme. Jelas ya, ini aliran empirisme ya. Bedanya empirisme dan rasionalisme. Nah, yang ketiga adalah aliran kritisisme. Nah, aliran kritisisme ini adalah gabungan dari rasionalisme dan empirisme. Kalau aliran rasionalisme mengatakan bahwa sumber ilmu adalah akal, kalau aliran empirisme sumber ilmu adalah pengalaman indrawi,
Nah, kalau aliran kritisisme itu campuran. Sumber ilmu itu ya pengalaman indrawi, ya akal pula. Ini intinya itu. Jadi aliran kritisisme itu dia menggabungkan antara rasionalisme dan empirisme. Jika dia mengatakan sumber ilmu itu ya akal, ya pengalaman. Nah, ini aliran kritisisme. Tokohnya adalah Immanuel Kant. Nah, ini Immanuel Kant. Oke, selanjutnya adalah intuisi. Intuisi sumber ilmu, ini dalam filsafat. Yang keempat adalah intuisi. Artinya intuisi ini adalah sesuatu yang datang tiba-tiba. Jadi tiba-tiba orang tahu. Nah, ini intuisi. Merupakan pengetahuan yang didapat tanpa melalui proses penalaran tertentu. Intuisi bersifat personal. Nah, intuisi tidak dapat diramalkan. Tiba-tiba orang tahu. Mungkin kalau semuanya orang ini ya ilmu laduni mungkin seperti itu ya. Jadi tiba-tiba kelihatannya seperti ini, kelihatannya seperti ini, kelihatannya seperti ini. Nah, orang tahu berdasarkan intuisi dia. Nah, maka intuisi ini adalah salah satu sumber ilmu pengetahuan. Jadi kalau pertama sumber ilmu itu adalah aliran aliran rasionalisme. Dia mengatakan sumber ilmu ya akal. Yang kedua aliran aliran empirisme. Mohon maaf, saya ulangi. Yang pertama sumber ilmu adalah aliran rasionalisme yang mengatakan sumber ilmu itu akal. Yang kedua aliran empirisme yang mengatakan sumber ilmu itu adalah pengalaman. Yang ketiga aliran kritisisme yang mengatakan sumber ilmu adalah gabungan dari akal dan pengalaman indrawi. Yang keempat aliran intuisionalisme, intuisi, yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan itu adalah intuisi. Intuisi artinya orang tahu karena tiba-tiba tahu. Jadi karena intuisi. Kelihatan seperti ini. Kelihatan seperti ini. Ini intuisi. Oke. Ya, intuisi merupakan paduan antara rasa, naluri, pengalaman yang mendalam terhadap permasalahan sehingga menimbulkan tingkat pemahaman yang melampaui batas logika. Intinya intuisi ini manusia bisa mempunyai intuisi yang kuat karena dia mempunyai rasa, melalui naluri, mengalami pengalaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan sehingga dari itu semua dia menemukan sebuah kesimpulan baru. Nah, ini namanya intuisi. Intuisi muncul karena kuatnya rasa, kuatnya naluri, kuatnya pengalaman, kuatnya pengetahuan sehingga memunculkan ilmu baru. Nah, ini. Pengalaman intuitif sering hanya dianggap sebagai sebuah halusinasi, bahkan sebuah ilusi belaka. Sementara oleh kaum yang beragama, intuisi dipandang sebagai sumber pengetahuan yang mulia. Nah, ini menurut aliran agama. Oke. Menurut Socrates, pengetahuan intuitif disebut sebagai teoria, di mana cara untuk mendapatkan pengetahuan itu adalah refleksi terhadap diri sendiri. Sebenarnya intuisi ini bisa didapat kalau menurut Socrates. Dengan cara apa? Dengan cara berpikir yang sangat mendalam, digabung dengan semua hal pengalaman dan lain sebagainya, maka akan memunculkan intuisi ini menurut Socrates. Oke, selanjutnya agama. Nah, ini kalau tadi adalah sumber pengetahuan filsafat, kalau sekarang adalah sumber pengetahuan agama. Nah, sumber pengetahuan agama itu yang pertama Al-Quran, jelas ya. Agama itu, agama Islam itu sumbernya dari Al-Quran. Al-Quran yang pertama. Yang kemudian agama Islam sumbernya yang kedua adalah dari hadis. Nah, hadis ini saya kira sudah cukup jelas ya, tidak perlu saya terangkan. Kemudian selanjutnya sumber pengetahuan dalam Islam itu yang ketiga adalah panca indera.
Ya, panca indera ini kalau dalam ilmu filsafat itu ya empirisme lah ya, empirisme tadi. Kemudian yang keempat ini adalah akal. Nah, akal ini rasionalisme. Yang kelima ini adalah hati. Nah, ini sumber pengetahuan menurut agama Islam. Jadi kalau sumber pengetahuan menurut agama Islam itu ada 5. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga panca indera, yang keempat akal, yang kelima adalah hati. Hati ini menurut Imam Al-Ghazali adalah sumber pengetahuan. Nah, sedangkan kalau menurut filsafat tadi ada 4 sumber ilmu pengetahuan. Ada empirisme, rasionalisme, kritisisme, sama intuisionalisme. Oke, saya kira demikian materi hari ini. Saya cukupkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.